dahulu atau sebelumnya, mengapa tipis sekali? Apakah ada wahyu-wahyu khusus yang Ibu Sukmawati terima sehingga memutuskan di angka 70 itu harus disudiodani menjadi seorang Hindu? Apakah leluhur baru menerangi daripada seluruh pergerakan Ibu Sukma selama ini yang memang sedang terhadap pergerakan kepura, konsultasi kepada Jeromangku, baik itu Sulinggih di Bali? Saya mau tahu segala pergerakan yang Ibu lakukan dari dulu hingga saat ini, dan itu sungguh luar biasa untuk Hindu sesungguhnya. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tetapi sosok Ibu itu benar-benar berani untuk memutuskan masuk Hindu, sudiodani, dan kita menjadi seorang minoritas di tengah gaung mayoritas yang tentunya sudah diketahui oleh halayak umum. Apa yang akan Ibu lakukan di Jakarta ketika Ibu berbandrol Hindu? Tentu banyak hal yang akan terjadi pada diri Ibu, entah itu kecaman, polemik tersendiri ketika Ibu haruskan membawa nama Hindu sendiri di Jakarta. Apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian di Jawa sendiri banyak sekali pura-pura yang harus perlu dibangun, Hindu yang perlu ditingkatkan dan perlu dikenakan lagi. Apakah Ibu berkenan untuk membangun semua itu, di mana masyarakat benar-benar memerlukan suatu spirit, suatu semangat untuk bergerak dalam wacana leluhur yang berbandrol Hindu itu sendiri? Terima kasih Ibu Sukma. Selamat ulang tahun yang ke-70. Islam ya pastinya ya mengarahkan secara baik bagaimana Islam ajaran Islam yang baik, bijaksana, berbudi, kan begitu. Tapi kemudian Ibu pun berusaha untuk memahami Islam gitu. Walaupun bagi Ibu yang paling penting itu bukan saya untuk menjadi orang suci, tapi bagaimana saya ini menjadi orang baik bagi masyarakat, bagi umum. Itu loh. Saya bukan mau jadi bukan mau jadi pemuka agama, enggak gitu. Jadi ya semampunya lah tentang ilmu agama itu yang Ibu pelajari. Saya ahli pakar di dalam seni budaya, dan jadi untuk agama saya tidak terlalu sekali mendalami untuk menjadi penutur untuk memberi ajaran agama. Bagaimana saya hanya mengajarkan bagaimana untuk menjadi orang baik bagi sesama manusia di dunia ini, dengan segala macam agama yang ada diciptakan oleh para nabi-nabi atau para leluhur pemuka-pemuka agama. Itu harus ada toleransi. Terus kenapa? Ya artinya ada toleransi yang mendalam, karena paling tidak kalau di waktu orang tua saya masih hidup gitu, pasti kan mereka akan terkejut atau tersinggung. Saya nggak mau itu gitu. Jadi belum terpikir lah demikian, karena dengan suatu kehormatan, menghormati orang tua, toleransi pada orang tua, jadi Ibu tidak berpikir ada walaupun agama Hindu sudah banyak Ibu pelajari dan menarik ya di batin Ibu. Cuma kemudian setelah nggak ada, saya kan punya suami juga yang secara Islam, jadi saya pun hormat dan toleransi kepada suami yang Islam yang juga berusaha memberikan pengetahuan Islam kepada Ibu, dan Ibu selalu secara jujur bagaimana yang Ibu tadi katakan. Saya bukan menjadi orang suci, ahli ilmu agama, tapi saya mau jadi orang baik kepada sesama umat manusia di dunia. Itu paling penting. Dengan jalur politik, karena politik jangan dianggap politik itu hanya politik kotor. Politik tidak, ada yang berbudi sekali, ada yang bijaksana sekali, ada yang luhur sekali. Seperti Bung Karno lah contohnya, itu manusia yang betul, pemimpin yang luhur budi, bijaksana. Terus juga di seni budaya ya gitu ya, lebih mendalami. Jadi pada suami saya juga toleransi, saya hormat. Ya udahlah, saya nggak akan, walaupun saya selalu suka berkisah, tukar pikiran tentang Islam dan Hindu gitu ya. Ada tukar pikiran lah, diskusi.
Tapi ya kemudian perjalanan hidup ini suami saya lebih dulu meninggalkan dunia. Jadi ibu ini kan sudah 3 tahun menjanda gitu ya. Terus semakin karena sudah tidak ada keterikatan dengan orang-orang dekat yang beragama Islam gitu ya. Terus ibu tidak lepas dari kekentalan keintiman dengan masyarakat Bali, dengan Hindu gitu, dengan seni budaya itu kan cukup kental ya, seni budaya apa bangunnya seni segala macam yang di Bali itu kental dengan Hindunya gitu ya. Seperti ibu bersyukur ya, kalau ibu kangen Bali, kalau ibu ke Bali dari kota ke pelosok desa, ibu masih dengar tuh gamelan Bali itu. Ibu bersyukur dan bangga ya dengan apa generasi muda Bali ini apa betul-betul memelihara dan begitu bangga dengan seni budayanya sendiri itu. Jadi kok sama ya rasanya sama saya, yang saya bangga, saya apa senang sekali dengan budaya Indonesia. Bukan saya Bali, tapi memang Bali saya sangat mendalami, tapi artinya seni budaya daerah lain pun Indonesia saya sangat suka gitu. Jadi kurang lebihnya ya setelah tidak terikat dengan orang-orang dekat yang Islam, kemudian ibu lebih mendalami Hindu, ya kemudian ibu pikir ya sudah waktunya ya proses ini ibu beralih kembali ke agama leluhur gitu. Ratu Liang ini saya kira apa Arya yang jelaskan deh. Baik, tadi pertanyaan apakah akan ada sumbangsih ibu pembangunan candi-candi dan lain sebagainya. Beliau sudah komitmen melalui Hindu Soekarno Center dan Hindu Center, yayasan beliau untuk membantu umat di seluruh Indonesia ya, nanti bersama kami untuk membangun candi dan bahkan juga untuk membangun simbol-simbol. Jangan lupa patung Dewi Danu yang saya bangun di Kintamani Songan, beliaulah yang meresmikan seperti itu ya. Dan beliau juga nanti akan banyak proyek-proyek untuk membangun SDM Hindu. Yang selanjutnya tadi untuk Ratu Niang Sukmawati, jadi ada kisah menarik pada tahun 2011 pada saat Soekarno Center ini diresmikan, beliau waktu itu mengadakan upacara yang namanya upacara Nilepati. Nilepati ini sesuai dengan petunjuk Ide Pedanda Lebar waktu itu mendoakan atau mengabenkan Bung Karno tahun 2011. Yang hadir waktu itu Pak Puspo Yoga, Bapak Wagub, dan juga beliau hadir. Nah, pada saat itu ada suatu ritual yang dijalankan oleh beliau bertempat di Griya Sanur Pejeng yang ada di Gianyar, yang dimana dengan Ide Pedanda Gede Wayahan Bun waktu itu tahun 2011. Saya masih ingat angkanya 11 November 2011. Jadi Ide Pedanda Sulinggih memberikan gelar ke beliau setelah upacara beliau ini, karena ternyata ada suatu pandangan spiritual dari beberapa tokoh-tokoh di Bali bahwa beliau ini terlihat seperti reinkarnasinya Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi. Maka dari itulah pada tanggal 11 turunlah gelar Ratu Tribuana Ut Tunggadewi. Ada Ut. Ketika saya tanyakan ke Pedanda apa artinya, Ut itu artinya lahir kembali. Nah, kalau kita lihat secara nyata, beliau ini memang posisinya adalah seperti Ratu Tribuana. Ya jelas yang namanya Ratu Majapahit kan adalah Hindu pasti. Yang kedua, secara fakta beliau ini memiliki putra mahkota. Dulu di dalam buku yang kami sebarkan sudah ada beliau itu bersuamikan, yang pertama adalah Raja Mangkunegaran. Yang putra beliau sekarang yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna adalah calon Raja Mangkunegaran ke-10. Nah, jadi secara darah beliau adalah cucu dari Nyoman Raislimben, seorang Brahmana Pasak Bale Agung. Yang kedua, beliau adalah putri proklamator. Yang nomor 3, beliau dulu pernah hidup di keraton, ya, bahkan
dua putra putri beliau, Mas Gusti Paundrakarna dan Mbak Menur, Gusti Ayu Menur, itu merupakan pewaris tahta dari Keraton Solo, keraton besar. Maka dari itu tidak ada suatu hal yang surprise ketika dari para tokoh di Bali menyematkan gelar Ratu Niang Sukmawati. Niang itu adalah nini ya, nenek ya, sama dengan Eyang Putri karena beliau sudah punya cucu. Sukmawati adalah nama beliau, dan kalau ratu ya memang beliau memang keturunannya dari noble blood seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk ke feodalisme dan lain sebagainya, tetapi faktanya itu adalah suatu panggilan kehormatan ya. Sama juga dengan di puri-puri, di jero-jero juga panggilnya Ratu Biang, Ratu Aji, Ratu Niang, itu hal yang sama, biasa-biasa saja ya. Tetapi beliau sebagai seorang PNI, beliau mau dipanggil Mbak, mau dipanggil Ibu, mau dipanggil apapun terserah saja seperti itu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan beliau, dan saudara-saudara, saya rasa secara umum itu dari press conference, dan terima kasih atas segala doanya bahwa seluruh rangkaian acara sudah puput ya, tinggal sebentar sore. Do